yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik Tuhan, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku ini, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan dengan senap hati, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Oh, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Oh, haleluya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Terima kasih Tuhan, segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Sungguh Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Telah terbukti Tuhan, Engkau benar adalah Allah yang baik dan sungguh teramat baik Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan, bahkan sepanjang jalan hidup kami, Kau telah nyatakan begitu berlimpah kebaikan-Mu. Bahkan pagi hari ini, kalau kami ada dalam rumah-Mu, kami masih diberikan kesempatan untuk datang ke bait-Mu, bahkan melayani-Mu. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Bukan kuat dan bukan gagah kami, tetapi semua karena kasih karunia-Mu. Ambillah pagi hari ini di dalam rumah-Mu, kami bawa hidup kami. Kami bawa hidup kami dengan kerendahan hati, dengan kekudusan Tuhan. Kami sadar sepanjang minggu ini Tuhan ada banyak hal telah terjadi dalam hidup kami. Ada banyak kelemahan, keterbatasan kami, bahkan dosa-dosa Tuhan. Oleh sebab itu sebelum kami datang melangkah lebih jauh lagi Tuhan, kami mohon Tuhan ya apa pengampunan daripada-Mu, supaya Engkau melayakkan setiap kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pagi hari ini kami mau datang Tuhan dengan hati dan mulut yang mau memuji-muji Engkau, dengan tubuh yang mau menari-nari di hadapan-Mu dan tersujud menyembah-Mu Tuhan, dengan hati yang mau duduk mendengar setiap sabda firman-Mu, dan hati yang mau taat melakukan setiap firman-Mu Tuhan.
Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang melingkupi setiap kami Tuhan. Engkau akan memberkati ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini, baik ibadah raya maupun ibadah anak Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami mau datang sungguh-sungguh di hadapan-Mu, ada oknum, ada kuasa iblis yang mencoba mengganggu hati kami, Tuhan mengganggu jalannya ibadah kami. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kami satukan hati kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa-kuasa kegelapan keluar Tuhan dari tempat ini, keluar dari hati kami. Karena kami percaya rumah-Mu, hati-Mu ini Tuhan akan dikuasai penuh Tuhan ya oleh Roh-Mu yang kudus Tuhan. Oleh sebab itu kami juga memohon Tuhan pengurapan yang baru bagi setiap anak-anak-Mu yang akan ambil bagian melayani-Mu pada pagi hari ini. Berikan setiap kami urapan yang baru Tuhan. Dan biarlah Tuhan ketika puji-pujian dinaikkan, kami tahu Tuhan ada kuasa yang begitu dahsyat Tuhan, yang mengguncang setiap hati kami untuk kami mengobarkan api Roh-Mu Tuhan ya di dalam hidup kami. Dan ketika firman Tuhan diberitakan oleh hamba-Mu ini Tuhan, Engkau juga mengurapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah perkataan-Mu saja, bukan perkataan manusia yang boleh Tuhan diberitakan pada pagi hari ini. Kau memberkati setiap perlengkapan Tuhan, baik perlengkapan musik, perlengkapan multimedia, perlengkapan kelistrikan Tuhan ya apa semuanya Tuhan. Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang masih ada dalam perjalanan. Engkau percepat langkah mereka. Oh Tuhan, Engkau lindungi mereka sampai ke rumah-Mu ini dengan selamat Tuhan. Dan setiap jemaat Tuhan yang beribadah secara online, mereka juga Tuhan boleh mengalami hadirat Tuhan di tempat mereka masing-masing Tuhan. Sehingga mereka juga bukan Tuhan benar-benar mempersiapkan hati dan tubuh mereka untuk beribadah Tuhan ya apa sekalipun secara online Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap membuka ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau yang bekerja, Engkau yang berkarya, mulai dari awal, pertengahan sampai pada akhir ibadah kami. Kami serahkan semuanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka ibadah-Mu ini. Haleluya. Amin. Shalom saudara, shalom. Puji nama Tuhan, ada sukacita di tengah-tengah kita, amin. Puji nama Tuhan, sebab kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Dialah sumber sukacita kita, Dialah sumber kekuatan kita. Mari setiap kita mau berharap terus kepada Dia, sebab kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Dia sanggup mengadakan banyak mujizat atas hidup kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh Kau baik Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk kemurahan-Mu.
pujian dengan segenap hatimu, katakan. Oh, sungguh baik Yesus, namamu indah Tuhan. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Oh yes Tuhan, haleluya. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Setiap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Setiap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau memujimu, yes Tuhan. Kami sungguh mau menyembahmu Tuhan. Yes Lord, Kau yang layak, sungguh Kau yang layak Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi semua lagi katakan ku mau memuji. Oh yes, Tuhan. Oh Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
raja di atas segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau yang duduk dan bertata di atas setiap pujian umat-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi bersuka cita karena kami percaya Tuhan kami yang besar hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang bersuka cita sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Allah kita, sebab Dia Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Dialah kekuatan kita. Mari kita mau katakan bersama. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu dalam hidupku. Jaminan hidup kita.
dialah kekuatan kita. Dia jaminan hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari lebih lagi kita mau bersuka cita bersama. Haleluya. Pelukis cakrawala
Sungguh Dia Tuhan yang layak terima sorak-sorak kita, amin. Haleluya. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu beserta kami. Engkaulah Immanuel, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa. Jalan gelap Yesus, Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan.
Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati. Nanti Ibu Nova akan berdoa buat firman Tuhan. Selamat pagi yang Engkau ya Tuhan kami, ya Raja kami yang bertata. Tuhan, terima kasih atas pagi hari ini ya Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami ya Tuhan kami dapat hadir di tempat ini, tapi karena Engkau ya Tuhan yang memberi kekuatan terhadap kami ya Tuhan. Ya Bapa ya Raja kami datang ke rumah-Mu bukan hanya sekedar sebagai rutinitas ya Tuhan, tapi inilah kerinduan hati kami ya Tuhan, ingin duduk diam ya Tuhan, merasakan lawatan-Mu ya terhadap kami. Biarlah ya Tuhan apa yang kami rasakan minggu-minggu kemarin ya Tuhan, hari ini Tuhan yang memberikan kelegaan, biar rasa beban yang kami rasakan Tuhan lepaskan ya Tuhan. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan terhadap kami pribadi lepas pribadi. Jangan biarkan ya Tuhan kekuatan jahat ataupun hal-hal yang tidak baik mengganggu kami Tuhan. Kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah ya Tuhan setiap firman-Mu tertabur di hati kami. Bahkan firman-Mu akan menjadi rema dan renungan hidup kami. Dan biarlah ya Tuhan Engkau yang memberkati hamba-Mu ya Tuhan yang menyampaikan firman. Biarlah itu datang daripada-Mu Tuhan dan Roh Kudus yang berkuasa atas kami. Terima kasih Tuhan, kami siap terima firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam kasih Kristus. Ya, pada pagi hari ini kembali kita akan belajar kepada firman Tuhan sebelum nanti pada akhirnya kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya. Hari-hari ini ya kan kita masih berada di dalam situasi pandemi COVID-19 ya. COVID-19 puji Tuhan walaupun mungkin secara grafik sudah mulai menurun di beberapa negara, tetapi ancaman itu masih ada. Bahkan yang sebetulnya yang berkepanjangan selain COVID-19-nya itu sendiri yaitu masalah ekonomi. Ya, Bapak Ibu Saudara, saat-saat ini banyak sekali ya kan hal yang membuat masyarakat pada akhirnya harus terus berjuang, harus terus bergumul di dalam hal ini, ya kan, khususnya di dalam hal ekonomi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk tetap percaya bahwa apapun situasi yang kita hadapi hari-hari ini, saya kira percaya kita semua bisa bangkit dan bisa menang kembali. Amin Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 31 mengatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nah, saya kira percaya ketika kekuatan baru ini kita dapat daripada Tuhan. Firman Tuhan katakan, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru, ya kan, kita bisa ya akan menghadapi masalah dengan kekuatan daripada Tuhan. Dikatakan kita akan terbang seperti Raja Wali mengatasi setiap permasalahan kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan membaca ya akan sebuah bagian dari ayat firman Tuhan. Boleh bisa tolong ditampilkan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18. Kisah Para Rasul pasal yang ke-18. Mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, nanti kemudian kita akan loncat di beberapa ayat firman Tuhan ya. Mari saya undang kita semua sekali lagi bangkit berdiri untuk menikmati firman Tuhan. Kita akan buka bersama dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kalau sudah bisa ditampilkan. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu Saudara. Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ya, saudara mungkin yang belum ada teksnya, saudara yang bawa Alkitab kita baca dengan keras supaya yang lain juga bisa bisa mengikuti ya. Kisah Para Rasul pasal 18 mulai ayat yang pertama. Paulus di Korintus 1, 2, 3. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus.
Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Kita loncat ke ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan melihat sebuah kisah di mana ya kan terjadi sebuah krisis. Krisis tentang hal apa Bapak Ibu Saudara? Ya, dari pembacaan yang kita baca, bagaimana ada sebuah keluarga. Ya, sebuah keluarga yang selama ini tinggal di sebuah kota yang namanya kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, mereka selamanya tinggal di kota Roma, ya. Nama suaminya adalah Aquila, istrinya namanya Priscilla. Ya, keluarga ini selamanya tinggal di kota Roma, berusaha di kota Roma, berbagai hal yang akan mereka lakukan di kota Roma. Tetapi apa yang terjadi? Suatu ketika datanglah ya kan sebuah perintah dari Kaisar Claudius yang menyatakan bahwa dia mengusir semua orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Roma. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau saudara ada di posisi Aquila ya kan dan Priscilla, tentu saja tidak mudah. Ya kan, rumah yang mungkin selama ini ya kan mereka belum saja ya kan lunas cicilannya KPR-nya, ya kan tiba-tiba mereka harus meninggalkan kota Roma. Bahkan mungkin usaha yang sebelumnya ya kan mereka rintis, kemudian lama kelamaan semakin besar usahanya, dan ketika usahanya sudah besar, apa yang terjadi? Datanglah berita bahwa mereka harus pergi meninggalkan kota Roma. Bapak Ibu Saudara, situasi yang tidak mudah. Ya kan, ketika ya kan sebuah keluarga ya kan telah lama ya kan membangun rumah tangga, membangun usahanya bertahun-tahun Bapak Ibu Saudara, tapi seketika ya kan mereka harus meninggalkan itu semua. Dan apa yang terjadi? Ya kan dengan terpaksa mereka meninggalkan kota Roma, meninggalkan rumah mereka, meninggalkan usaha mereka, dan kemudian mereka pergi ya kan ke kota Korintus. Bapak Ibu Saudara, di kota Korintus pada akhirnya seperti petugas SPBU selalu bilang ketika mengisi bensin, mulai dari nol ya Pak. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Usaha yang mereka sudah rintis, sudah besar di kota Roma harus dimulai lagi dari nol. Halo Bapak Ibu Saudara, mudah gak kira-kira? Ya kan kita sudah merintis segala sesuatu yang baik, ya kan tiba-tiba harus memulai lagi dari nol. Saya yakin tidak mudah. Ini situasi krisis bagi ya kan keluarga Aquila ini. Belum tentu ya kan di kota Korintus ya kan dia dapat ya kan pelanggan seperti waktu mereka berjualan atau berusaha di kota Roma. Ya, belum lagi mungkin ya kan modal yang harus dikeluarkan. Kalau dahulu sudah sewa tempat, sewa stand, sewa ya kan lapak dan lain sebagainya. Tapi karena diusir ya kan semua uangnya hangus. Gak ada lagi uang modal buat sewa. Akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Yang tadinya punya rumah, punya ruko, punya toko sendiri, akhirnya ya sudah di rumah sendiri buka lapak lagi. Untuk menghemat Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena situasinya sulit. Karena semua harus dimulai lagi dari nol. Bapak Ibu Saudara, bukankah ini yang terjadi hari-hari ini di kebanyakan masyarakat kita? Ketika pandemi ini ada mulai bulan awal Maret sampai dengan hari ini. Ya kan kita sempat harus di lockdown berapa bulan. Akhirnya apa? Kita harus mulai lagi dari nol. Situasi krisis. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita baca firman Tuhan ini lebih lanjut lagi, nanti saudara baca di rumah.
pada akhirnya sekalipun mereka di dalam situasi krisis harus memulai lagi dari nol, tetapi Tuhan angkat mereka kembali, berkati mereka kembali, mendapatkan kekuatan baru untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah kalau saudara hari-hari ini mengalami hal yang sama, ya kan saudara sedang dalam pergumulan, ya kan saudara dalam kesusahan, yakin dan percaya janji ini bukan hanya untuk Aquila dan Priscilla, tetapi janji Tuhan ini buat setiap saudara yang terus menanti-nantikan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah pertanyaannya, bagaimana kita mendapatkan kekuatan baru daripada Tuhan? Ada banyak orang-orang Kristen saat-saat ini yang akan menggunakan kekuatannya sendiri. Ya, suatu ketika ya kan kurang lebih tahun 1997. Nah, di sini anak-anak muda tahu kalau zaman tahun-tahun itu terkenal sekali di Indonesia juga ada acara TV gulat. Ya kan, namanya Smackdown. Wah Bapak Ibu Saudara ya, sekarang juga masih ada Smackdown Bapak Ibu Saudara. Ada gulat profesional. Nah salah satu bintangnya adalah namanya Chris Benoit. Ya kan, Chris Benoit ini selama karir gulatnya Bapak Ibu Saudara termasuk juga di acara Smackdown, dia sudah 22 kali memegang sabuk kejuaraan Bapak Ibu Saudara. Menjadi juara 22 kali. Tetapi Bapak Ibu Saudara di tahun 1997 itu ya kan karirnya mulai menurun. Ya kan, dengan hadirnya pegulat-pegulat lain yang mungkin lebih bagus. Ya ada Stone Cold, ada The Rock, ya kan ada Hulk Hogan dan lain sebagainya. Ya kan karirnya sudah mulai menurun. Dan kemudian apa yang terjadi? Karena dia gak mau kalah saing, wah dia bilang, ya kan, wah saya harus cari cara supaya karir saya tetap di atas, supaya saya tetap menjadi pegulat favorit. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Chris Benoit ini dibandingkan The Rock, ya kan, dibandingkan Hulk Hogan, dibandingkan Sting, dibandingkan siapa lagi, ya kan Stone Cold dan lain sebagainya. Ukuran pegulat Chris Benoit ini cukup kecil Bapak Ibu Saudara. Kalau pegulat-pegulat lain lagi, yang lain tinggi besar. Nah karena dia badannya kecil, dia berpikir orang ini ya kan penonton ini suka sama pegulat yang badannya besar. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dia mulai suntikan badannya dengan steroid. Ya, steroid supaya ototnya terbentuk, supaya ototnya membesar. Ya kan, akhirnya Bapak Ibu Saudara lama kelamaan dia terus suntik karena dia merasa orang makin senang kalau otot saya makin besar. Dia terus suntik tanpa, akhirnya awal-awalnya dengan pengawasan dokter, tapi kemudian dia pikir kalau dokter ini terlalu banyak mengatur dosisnya. Akhirnya apa? Diam-diam dia suntik steroid ya kan ke tubuh dia sendiri tanpa pengetahuan dokter. Akhirnya betul Bapak Ibu Saudara, memang tubuhnya semakin waktu semakin kekar, semakin besar. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ya, dia pikir dengan cara dia sendiri, dengan kekuatannya sendiri, orang-orang akan semakin tetap menyukai dia, karir dia akan semakin naik. Tetapi ternyata di tahun 1997, ya kan, di suatu event yang harusnya dia ya kan bertanding, ya kan beberapa hari kemudian beberapa hari lagi dia akan bertanding merebutkan juara, ya kan sabuk kejuaraan. Ternyata di rumahnya dia ditemukan sudah tewas. Ya, betul Bapak Ibu Saudara, tewas karena kelebihan steroid. Tetapi yang menyedihkan Bapak Ibu Saudara, dia bukan hanya tewas sendiri. Ternyata steroid yang berlebihan membuat seseorang tidak bisa mengontrol perilakunya sendiri. Tidak bisa mengontrol apa yang dia lakukan. Sebelum dia meninggal Bapak Ibu Saudara, ternyata dia terlebih dahulu ketika anaknya tidur, dia cekik anaknya sampai anaknya mati. Bukan hanya anaknya, ya kan, dia ikat kaki istrinya dan dia injak sampai istrinya mati. Baru kemudian dia mati bunuh diri. Lihat Bapak Ibu Saudara, seorang bintang yang mengharapkan terus bintangnya menyala, tetapi dengan kekuatannya sendiri berakhir dengan sia-sia. Kenapa? Karena kita mencoba bertahan, mencoba bangkit, mencoba menang, mencoba berprestasi, mencoba menjadi orang sukses dengan kekuatan kita sendiri.
kepada setiap kita, keluarga-keluarga yang sedang merintis, sedang membangun usaha, kepada anak-anak muda yang sedang meraih impian. Bapak Ibu Saudara, ya kan kita semua ditentukan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang besar, menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang bersinar. Firman Tuhan katakan bahwa kita ini seperti bintang-bintang di langit. Ya, ketika Abraham dijanjikan oleh Tuhan, pertama kalinya Tuhan mengatakan keturunanmu akan banyaknya seperti bintang-bintang di langit. Tetapi keraguan Abraham, ya kan dia sempat ragu. Akhirnya apa? Membuat Tuhan mengatakan kembali, keturunanmu bukan hanya seperti bintang di langit, tapi seperti debu, seperti pasir, ya kan di pantai. Beda loh Bapak Ibu Saudara, bintang sama pasir, sama-sama jumlahnya banyak. Sama-sama orang di dunia ini, di bumi ini ada berapa miliar jumlahnya. Saya belum hitung Bapak Ibu Saudara, belum lihat datanya di Google. Tetapi kita lihat di dunia ini ada dua macam generasi. Yang pertama generasi pasir yang diinjak-injak orang, tidak berguna. Tetapi ada juga generasi bintang yang bersinar, yang berprestasi, yang sukses. Nah, sekarang kita mau jadi generasi yang seperti apa? Generasi kebanyakan, generasi pasir, memang banyak jumlahnya, tetapi tidak berarti apa-apa. Tetapi maukah kita menjadi generasi bintang yang bersinar? Dan bagaimana kita bisa menjadi generasi bintang? Ya, bagaimana usaha kita bersinar lagi, bagaimana keluarga kita bisa bersinar lagi, bagaimana ya kan masa muda kita bisa bersinar lagi. Pada pagi hari ini kita lihat caranya yang Tuhan sudah sediakan. Yang pertama kita lihat ya kan bagaimana ya kan Aquila dan Priscilla Bapak Ibu Saudara ketika dia harus merintis usahanya kembali di tempat yang baru. Mereka atau keluarga ini adalah keluarga yang pantang menyerah. Banyak hari-hari ini orang yang dengan mudahnya berkata, saya berserah Tuhan. Tetapi betulkah kita benar-benar berserah? Atau jangan-jangan sebetulnya kita sudah menyerah duluan? Orang yang berserah itu adalah orang yang bekerja dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati, ya akan melakukan prosesnya dengan baik dan menyerahkan hasilnya, percaya hasilnya apapun yang hasilnya nanti bahwa itulah yang terbaik yang Tuhan sediakan. Itu berserah. Tetapi orang yang menyerah, orang yang belum berusaha sungguh-sungguh, orang yang belum berusaha maksimal, kemudian dengan alasannya Tuhan saya serahkan saja kepada Engkau. Padahal belum berusaha maksimal. Inilah bedanya orang yang suka menyerah dengan orang yang suka berserah. Kunci supaya kita menjadi seperti bintang, kunci supaya kita bisa bangkit di tengah krisis ini adalah pertama, kita harus berserah bukan menyerah. Sama-sama katakan ke kanan kirinya, katakanlah berserah bukan menyerah. Ya, kita harus jadi orang tua, ya menjadi keluarga, orang-orang dewasa, anak-anak muda yang punya prinsip ini. Pantang menyerah, ya berusaha dengan maksimal. Aquila dan Priscilla dia tidak menyerah, dia tidak pasrah. Wah, kita sudah ya kan merintis usaha kita di kota Roma, membangun ya kan membuat usaha, membuat tenda, sudah banyak pelanggan, sudah banyak omset. Ternyata kita harus keluar, kita harus mulai lagi dari nol. Tapi Aquila bilang ke istrinya, nggak apa-apa mah. Kita berjuang lagi, pasti Tuhan akan sertai. Dan betul Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjawab apa yang mereka rindukan. Karena apa? Karena Tuhan senang kepada orang yang pantang menyerah. Ya, ada contoh-contoh, banyak contoh-contoh di dalam Alkitab bagaimana ya akan menunjukkan bahwa Tuhan itu senang sama orang yang pantang menyerah. Suatu ketika ada seorang wanita yang sudah 12 tahun pendarahan. Ya kan saya membayangkan berjalan saja mungkin sudah sakit perutnya. Ya kan Ibu Usi berapa waktu yang lalu ya kan tahun lalu ya kan cerita kesaksian pendarahan. Mau ngapa-ngapain ya kan beraktivitas sakit, betul ya Ibu Usi ya. Dan bayangkan wanita ini bukan cuma setahun 2 tahun, 12 tahun.
Dan ketika dia mendengar ada Yesus datang bersama dengan murid-muridnya, tentu saja ketika Yesus datang dan murid-muridnya datang, ya kan tempat itu akan dipenuhi oleh banyak-banyak orang yang ingin, yang penasaran, ya akan melihat seperti apa sih Yesus itu, penasaran dengan pengajaran Tuhan Yesus. Tapi Bapak Ibu Saudara, wanita yang 12 tahun pendarahan ini, ya kan di dalam keadaan yang perutnya sakit, tubuhnya sudah lemah Bapak Ibu Saudara, dia terus menerobos kerumunan banyak orang. Dia berkata, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Mungkin ya kan didesak ya kan dengan orang-orang yang badannya besar ya kan seperti saya. Ya dia terus ya kan permisi punten A punten teh. Ya kan dia desak-desakan, tapi orang lain gak mau karena orang lain juga pengen berada di paling dekat Tuhan Yesus. Ya kan, tapi ya kan dengan keadaan tubuhnya, perutnya yang sakit pendarahan Bapak Ibu Saudara, dia gak menyerah. Dia terus terobos, dia yakinkan hatinya, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Ya kan, dia geser lagi, permisi Pak, permisi Bu, ya kan nggak bisa, ya kan akhirnya orang-orang ya kan terus mendesak dia, tetapi di hatinya dia terus kuatkan hatinya, dia berkata asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Dan benar Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak menyerah pasti akan merasakan hasilnya. Dia akhirnya berada di dekat Tuhan Yesus. Dia jamah, dia pegang jubahnya Tuhan Yesus. Dan seketika keluarlah kuasa dari tubuh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan hanya wanita 12 tahun pendarahan. Suatu ketika ada seorang perempuan Kanaan. Saat itu orang Yahudi dan orang Kanaan ya kan bermusuhan. Ya kan orang Yahudi merasa saya ini orang pilihan Tuhan, orang-orang Kanaan adalah orang-orang kafir. Tapi suatu ketika ada seorang perempuan Kanaan. Ya kan anaknya kerasukan setan. Ya kan kemudian dia mendengar kisah tentang Yesus. Akhirnya dia mencari. Ya kan dia tanya kepada orang-orang di manakah Yesus itu. Dia tanya sana sini, dia gak ketemu. Karena dia orang asing saat itu Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya dia melihat ada rombongan Tuhan Yesus. Tapi orang-orang di sana tahu ini orang Kanaan. Oh ini bukan bangsa kami. Kamu gak boleh dekat-dekat. Kamu gak boleh berada di sini. Kamu harus pergi dari sini. Tapi perempuan ini karena dia tahu saya percaya Yesus. Ya kan bisa menyembuhkan anak saya, bisa mengusir iblis dari tubuh anak saya. Dia akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Akhirnya sampailah dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan saat dia bertemu dengan Yesus, dia berkata, Tuhan tolonglah anak saya kerasukan setan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tuhan menguji sekali lagi. Ya kan sikap perempuan ini, apakah perempuan itu pantang menyerah? Tuhan Yesus berkata, aku ini hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dia sedang mengatakan, saya gak mau tolong kamu. Dia sedang menguji hati perempuan Kanaan ini. Karena ya kan oleh sebab itu Tuhan katakan, saya hanya menolong domba-domba Israel, bukan domba Kanaan. Ya tapi perempuan ini ya kan gak peduli, dia pantang menyerah, dia tetap minta tolong kepada Tuhan. Tuhan tidak apa-apa, ya kan aku percaya engkau dapat menolong. Ya kan bahkan Tuhan berkata lagi dalam Matius 15, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya untuk anjing. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan tes lagi. Ya kan apakah perempuan Kanaan ini punya sikap yang mudah menyerah? Dia katakan gak pantas saya kasih kesembuhan buat anjing. Wow Bapak Ibu Saudara, perkataan yang keras. Tetapi saya yakin, ya kan bukan maksud Tuhan Yesus merendahkan perempuan ini, tetapi menguji apakah perempuan ini punya sifat yang pantang menyerah. Dan benar saja Bapak Ibu Saudara, sekalipun dia mendengar ya kan dari Yesus mengatakan hal demikian, bahwa aku hanya menyelamatkan orang domba-domba Israel dan tidak patut seorang anjing menerima makanan daripadaku. Tetapi perempuan ini tidak menyerah. Sampai akhirnya ya kan Tuhan mengatakan, hai ibu, besar imanmu,
maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Wow, Bapak Ibu Saudara. Membuktikan bahwa seringkali memang Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita untuk menguji apakah kita orang-orang yang mudah menyerah atau orang-orang yang pantang menyerah. Karena Tuhan menyukai orang yang pantang menyerah. Saat ini keluargamu, usahamu, pendidikanmu dalam keadaan yang di bawah. Tetapi yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, engkau akan seperti burung rajawali yang terbang tinggi. Engkau akan berlari dan tidak menjadi lesu, engkau tidak akan menjadi lemah. Karena aku memberikan kamu kekuatan baru. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu yang pertama, jangan kita mudah menyerah. Tetapi percaya, ya kan selama ada Tuhan, selalu ada alasan untuk kita berjuang. Ya, buat orang-orang tua, buat keluarga-keluarga yang merintis usaha, buat anak-anak muda, ingatkan kepada orang tuanya, ayo Pak, berikan kekuatan kepada orang tua kita. Ayo Pak, ayo Ma, jangan menyerah. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, inilah pesan Tuhan. Ya kan, bagaimana Aquila menunjukkan pada akhirnya sekalipun dia harus merintis usaha kembali dari nol, tetapi Tuhan menyertai orang-orang yang pantang menyerah. Suatu ketika di Jepang ada seorang ya kan guru matematika, ya namanya Toru Kumon, ya kan Toru Kumon-san, ya mungkin kalau orang Jepang, ya kan Toru Kumon ini ya kan dia guru matematika. Tapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, justru anaknya nggak pandai matematika. Papahnya guru matematika, bisa ngajarin anak-anak yang lain, tapi anaknya sendiri gak pandai matematika. Tentu sebagai orang tua hati kita sedih. Ya, tentu juga sebagai anak juga sebetulnya gak mau, ya kan pengennya pintar dalam segala hal. Apalagi ya kan tahu bahwa papahnya guru matematika, mungkin dalam hati si anaknya tersebut, aduh kesian papa saya, pasti papa saya malu. Walaupun mungkin papahnya sebetulnya ya kan gak mengungkapkan hal itu kepada anaknya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Toru Kumon ya kan gak menyerah. Dia percaya bahwa anaknya ini pasti bisa ya kan mempelajari ya kan matematika dengan baik dan menjadi anak yang pandai. Ya, Toru Kumon tidak menyerah. Sampai akhirnya dia coba bagaimana supaya saya bisa ngajar anak saya dengan cara yang mudah supaya anak saya bisa mengerti matematika. Akhirnya dia coba berbagai cara, berbagai metode. Ya kan metode yang satu dia coba anaknya belum mengerti, metode yang kedua dia coba anaknya belum mengerti. Sampai pada akhirnya dia temukan metode bagaimana mengejar matematika dengan mudah dimengerti oleh anaknya. Dan luar biasanya, dari sikap pantang menyerah seorang Toru Kumon, saat ini ada 44 negara dan 26.000 tempat di seluruh 44 negara ini yang menggunakan metode Kumon untuk mengajar matematika. Ya, kita tahu ya, ada tempat kursus ya kan Kumon. Ini bermula dari seorang ayah yang tidak menyerah untuk mengajar, untuk mendidik anaknya. Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kita sudah mulai berpikir untuk menyerah, pagi hari ini pikir ulang kembali. Kalau kita menyerah saat ini, maka semua usaha kita sia-sia. Tapi saya mau katakan, sedikit lagi, ayo berjuang sedikit lagi, sebentar lagi, berjuang sebentar lagi. Karena Tuhan suka orang yang pantang menyerah. Dan pada akhirnya setiap usaha kita pasti ada akan hasilnya. Selama pada akhirnya kita berserah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang pertama itu. Yang kedua, seperti kita baca tadi di ayat yang 11, ya kan mereka akhirnya pindah ke kota Korintus. Dan di kota Korintus mereka bertemu dengan Paulus. Ya kan, akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Paulus yang saat itu seorang
ya kan mau yang sudah melayani Tuhan, ya kan bertemu, oh ternyata akhirnya ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, ternyata sama-sama keduanya ini ya kan sebelumnya adalah pengusaha yang sama, punya kemampuan yang sama, yaitu membuat tenda. Paulus pun pembuat tenda Bapak Ibu Saudara. Akhirnya mereka tinggallah ya kan bersama, diundang ya kan, dibuka rumahnya, udah hamba ya kan diundang hamba Tuhan ini Paulus ini untuk tinggal bersama-sama dengan Aquila dan Priscilla. Ya kan? Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dikatakan setiap hari Paulus mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka di ayat 11 tadi. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ya kan setiap waktu Aquila dan Priscilla di rumahnya, di tempat usahanya, ya kan bukan hanya menjadi tempat untuk mereka tidur. Tempat usahanya bukan hanya menjadi tempat mereka untuk jualan. No. Tetapi Aquila dan Priscilla menjadikan tempat usahanya, menjadikan rumah kediamannya sebagai mezbahnya Tuhan. Inilah yang membuat akhirnya usaha mereka bangkit kembali. Ya, karena apa? Karena setiap hari, setiap waktu ada ya kan firman Tuhan di tengah-tengah rumah mereka, kediaman mereka, di tempat usaha mereka. Mereka belajar daripada ya kan Paulus, ya kan mereka sharing terus, mereka penyembahan, pujian setiap waktu Bapak Ibu Saudara. Coba kita praktekkan hal ini Bapak Ibu Saudara. Di rumah kita, kalau kita bilang aduh bosen nih, ya kan boring di rumah terus. Ya kan coba, ya kan kita bangun pujian penyembahan kepada Tuhan. Ya penuhi rumah kita. Ya saudara yang punya toko, punya warung, ya kan wah bosan nungguin pelanggan, oh kok masih sepi ya. Isi dengan pujian penyembahan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-16, ya kan segala sesuatu adalah miliknya Tuhan. Termasuk rumah kita, termasuk tempat usaha kita, termasuk pekerjaan kita adalah miliknya Tuhan. Jadi Tuhan senang sekali kalau miliknya itu, kalau rumahnya itu dipenuhi dengan puji-pujian kepada Dia. Dan ketika puji-pujian itu kita angkat, firman Tuhan katakan, aku bertahta di atas puji-pujian umatku. Kalau bicara soal tahta, ini bicara soal kerajaan. Kalau bicara soal kerajaan, ini bicara soal otoritas. Kalau bicara soal otoritas, ini bicara soal kekuasaan. Ketika pujian penyembahan selalu hadir dalam rumah kita, dalam tempat usaha kita, apapun yang sedang kita lakukan, kita sedang bekerja, kita sedang jualan, kita sedang bersantai tengah keluarga, ketika mulut kita selalu dipenuhi dengan puji-pujian, maka ada kuasa Tuhan curahkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, kalau kita tahu juga bahwa tempat usaha kita, rumah kita adalah miliknya Tuhan, kita juga bisa menjaga kekudusan hati kita. Yang tadinya kita mau marah-marah, mau ngamuk-ngamuk, kita ingat ada Tuhan loh, lihat. Akhirnya kita menjaga hati kita kontrol hati kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kenapa Aquila dan Priscilla sekalipun dia harus memulai usahanya dari nol, tetapi kemudian Tuhan pulihkan, bangkitkan kembali. Karena rumahnya, karena tempat usahanya dibangun mezbahnya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mulailah ya kan dari mezbah keluarga. Ya kan kenapa setiap hari Jumat ya kan kita dari gereja saya menyiarkan ibadah online streaming Bapak Ibu Saudara. Salah satunya menjadi panduan buat setiap keluarga-keluarga mengadakan mezbah keluarga di rumah saudara masing-masing. Ya kan hari Jumat yang lalu saya ada Bapak Ibu Saudara di gereja. Saya gak kemana-mana ya kan, tetapi hari Jumat yang lalu ya kan Bapak Joy ya kan melakukan yang pimpin ibadah streaming. Ya kan di rumahnya di Cileunyi. Saya ada di sini, nggak sedang kemana-mana. Kenapa? Karena saya juga mau merasakan bagaimana saudara ya kan ketika saudara ada di rumah menyaksikan saya di layar handphone atau di layar TV, ya kan. Dan saya memilih ya, saya bisa memilih untuk sambil tiduran, bisa sambil makan cemilan, bisa, ya. Ya Pak Joy khotbah, nyanyi-nyanyi, saya bisa sambil main sama anak bisa. Tapi saya tidak memilih seperti itu. Sekalipun ya kan Pak Joy yang khotbah, saya sudah hatam Alkitab ibaratnya Bapak Ibu Saudara, dari Kejadian sampai Wahyu, saya tahu semua khotbahnya. Tapi saya tidak memilih seperti demikian. Saya ajak keluarga saya, ayo
kita sama-sama di layar TV, ya kan, kita menyembah Tuhan. Ya kan, suasana sorga itu bukan suasana yang merinding, bukan suasana yang tiba-tiba wah ada gempa, ada kayak gimana. No, Bapak Ibu Saudara, suasana sorga itu ditentukan pilihan hati kita. Kalau kita memang memilih untuk sungguh-sungguh beribadah, dimanapun saudara saat ini menyaksikan ibadah kita secara online, bisa merasakan kehadirat Tuhan. Kenapa? Ya caranya dengan ya kita memilih untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa dimanapun ya kan kita berada, bahkan sedang kita jaga toko, bahkan sedang kita jaga kantor, Bapak Ibu Saudara, sedang kita ya kan dimanapun kita berada, di perjalanan, di mobil, kalau kita sadar bahwa di situ ada Tuhan, kita pasti ya akan menyembah Tuhan kita dengan sungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu yang kedua, ya kan, membangun mesbah Tuhan. Ya, yang pertama, bagaimana supaya kita bisa bangkit di tengah-tengah krisis, yaitu berserah bukan menyerah. Yang kedua, bangunlah mesbah keluarga. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita lihat di ayat yang ke-24 sampai 27, saya bacakan. Ayat 24 sampai 27. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dengan teliti, dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Suatu ketika ya kan di daerah mereka kedatanglah seorang ya kan yang namanya Apolos. Apolos ini seorang orator, seorang motivator yang pintar sekali berbicara. Dia berbicara juga tentang Yesus. Tetapi pengenalan dia tentang Yesus itu belum dalam. Tapi modalnya apa? Modalnya berani aja, pintar ngomong. Dia ngomong tentang Yesus. Bapak Ibu Saudara, tetapi Aquila dan Priskila melihat dan mendengar pengajarannya. Wah, pengajarannya ini gak tepat ini. Ya, pengajaran Apolos ini gak tepat. Tapi Aquila dan Priskila ya kan gak kemudian bikin video YouTube. Dia bilang, si Apolos ini ngajarnya gak benar, sesat dia, jangan dengerin orang-orang ya, please guys, ya, like dan subscribe. Wah enggak Bapak Ibu Saudara, dia enggak menghakimin, ya, dia tidak menyalahkan pengajaran Apolos, karena mereka tahu bahwa Apolos ini dia ya kan mengajar dalam ketidaktahuannya. Dikatakan dia enggak tahu, dia hanya tahu tentang baptisan Yohanes. Gak tahu tentang baptisan Yesus, tentang pertobatan dan apalagi baptisan Roh Kudus. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Aquila dan Priskila panggil Apolos, datang ke rumahnya. Dia sediakan makan, dia ngobrol-ngobrol, dia pelan-pelan. Dia coba masuk pelan-pelan supaya gak menyinggung si Apolos. Dia masuk, kemudian dia saksikan tentang Tuhan Yesus. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Apolos akhirnya mengerti, oh iya ya, ternyata pengajaran saya ini selama ini salah. Saya cuma modal berani doang. Wah kan zaman sekarang gitu Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi hati-hati di YouTube itu banyak orang-orang yang wah, ya kan ngajar, ya kan tentang Alkitab, tapi banyak yang salah. Karena apa? Modalnya yang penting berani, pinter ngomong. Tapi banyak juga yang pengajarannya salah. Tetapi Aquila dan Priskila ini dia menjadi saksi Kristus yang nyata. Bukan dengan cara nyalah-nyalahin atau bikin komen di Instagram atau bikin status jindir-jindir di WA. No Bapak Ibu Saudara, dia panggil ya kan Apolos ini. Dia saksikan Tuhan Yesus dengan cara yang benar. Dengan apa cara? Dengan kasih, dengan hormat.
Dia tidak mempermalukan Apolos, dia tidak sedang menyinggung Apolos di tengah umum, tapi dengan secara pribadi dia panggil Apolos. Ya, dia ngobrol pelan-pelan. Ketika dia sudah ngobrol, ya kan, sudah mulai dekat, barulah dikasih masukan, Apolos, ya kan, kami ini mau bersaksi ya sebentar saja tentang iman kami tentang Tuhan Yesus. Akhirnya Apolos mengerti, oh iya ya, ternyata selama ini saya ini keliru. Selama ini pengajaran saya ini salah. Oh, terima kasih Pak Aquila, terima kasih Priscilla. Sampai akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan katakan, Apolos ini ketika dia tahu kebenaran, firman Tuhan katakan dia menjadi orang yang sangat berguna di dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena sebuah kesaksian yang nyata. Kesaksian daripada Priscilla dan Aquila. Priscilla, Aquila ini bukan pengkhotbah, bukan pendeta. Hanya seorang pengusaha, penjual, pembikin tenda. Tetapi karena dia punya kasih Kristus, dia tahu kalau dia hidup karena kasih Kristus, dia harus menjadi saksi Kristus. Saudara mungkin bukan penginjil, mungkin saudara hanya mahasiswa, hanya pelajar. Mungkin saudara berkata, apalah Pak, saya mah cuma pelajar, saya mahasiswa, saya cuma karyawan. No Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sekedar itu. Engkau adalah saksi Kristus. Kalau engkau mau hidupmu sukses, hidupmu menjadi generasi-generasi bintang yang menyala di tengah-tengah dunia yang ada dalam krisis ini, engkau harus menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus gak harus ada di atas mimbar ini. Saksi Kristus dengan kita mengajak teman kita sambil ngegame bareng. Ya kan, kita ngobrol, kita saksikan betapa Tuhan Yesus baik sama kita. Kita ngobrol sebelum kita menawarkan produk. Ya kan, kita salesin barang, kita jualin barang. Kita ngobrol tentang Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau sekarang hamba-hamba Tuhan, saya dulu Bapak Ibu Saudara, berapa tahun yang lalu, ya ketika di Semarang, saya cerita kemarin ke Pak Medi. Setiap weekend itu, setiap Sabtu, saya dan teman-teman saya ke pasar. Ke pasar bukan buat belanja. Saya injilin tuh satu-satu, penjual, pedagang-pedagang. Ya, mungkin saudara, waduh Pak, kalau kayak gitu saya takut nanti ya kan dilemparin, kayak gitu, diusir dan lain sebagainya. Oke, saudara, kalau nggak punya keberanian untuk hal seperti itu nggak masalah. Tetapi bukankah kita masih tetap punya mulut? Bukankah kita masih punya tetap senyuman? Bukankah kita masih punya tangan untuk memberi kepada orang? Ya, hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang bisa kita gunakan untuk kita menjadi saksi Kristus. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan ya kan, sambil menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan percayalah, Matius 5 ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Ingat, generasi emas dan generasi pasir tadi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kunci supaya kita bisa bangkit di tengah krisis, kunci supaya kita hidup sukses, pertama kita bukan menyerah tetapi berserah. Yang kedua, jadikan kehidupan kita, usaha kita, rumah tangga kita menjadi mesbahnya Tuhan. Yang ketiga, kita harus menjadi saksinya Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Immanuel. Kita angkat pujian ini lagi. Mari saya undang petugas. Haleluya, Yesus. Kita mau angkat pujian yang terakhir. Sambil kita mau persiapkan hati kita, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Haleluya, Yesus, haleluya. Mari kita satukan hati kita.
Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lelah, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari kita satukan hati kita. Sebentar istri saya akan berdoa buat perjamuan kudus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan ada banyak hal yang akan kami hadapi di luar sana. Mungkin hari-hari ini kami sudah menghadapi banyak persoalan, banyak rintangan, banyak tantangan. Tapi firman-Mu datang bagi setiap kami Tuhan untuk memberikan kami kekuatan bahwa kami tidak berjuang sendirian. Karena itu Tuhan kami mau berkata kepada Engkau, kami tidak mau menyerah dengan keadaan kami. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup kami. Engkau selalu mau berjuang bersama-sama dengan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Dan bersama-Mu Tuhan, kami sanggup melewati segala hal Tuhan. Karena kami tahu Engkau memberikan kami jalan keluar. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Biarlah tubuh dan darah-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Tubuh dan darah-Mu Tuhan menjadi peringatan akan kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh Tuhan menjaga hidup kami lebih lagi di hadapan Engkau. Supaya hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Sehingga kasih karunia-Mu terus Tuhan Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari layakan setiap kami untuk menikmati tubuh dan darah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya undang petugas perjamuan, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian nih sekali lagi. Bapakku datang dan berserah. Silakan dibagikan. Ku nyatakan Kau yang bertasa dalam lemah, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, oh Kau kuatkan, oh aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, oh haleluya. Kau kuatkan
dalam kesesakan. Engkau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan. Saudara boleh membuka roti. Silakan membuka roti. Bagian yang ada logonya ya. Yang ada logonya dibuka dulu. Semua sudah dapat? Ya. Ya, oke. Ya, silakan buka bagian rotinya yang ada logonya. Jangan terbalik ya. Jangan anggurnya dulu dibuka, nanti bisa tumpah. Oke, udah semua dapat? Oke, kalau sudah dapat, mari kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Ini ada di roti-roti ini, di hostinya ada ayat-ayat firman Tuhan yang saya percaya ini khusus ditujukan kepada saudara. Saudara renungkan, ya kan, bukan hanya sekedar ayat bacaan, tetapi adalah firman Tuhan yang dipesankan khusus bagi setiap kita, pribadi lepas pribadi. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat roti ini lebih tinggi daripada kepala kita. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita buka, persiapkan anggur kita. Puji nama Tuhan. Mari kita mau angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, mari minum dengan iman. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Engkau beserta. Immanuel, Immanuel, Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Immanuel,
beserta. Haleluya. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Engkau Allah. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Nanti saya minta Ibu Yuli berdoa untuk persembahan yang akan kita jalankan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur melalui tubuh dan darah Kristus Engkau sudah memberkati kami. Kami boleh diberikan kekuatan dan kami percaya Tuhan Yesus Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami mau memberikan terima kasih Tuhan untuk persembahan yang akan kami berikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan ini. Engkau kuduskan dengan firman-Mu agar persembahan ini boleh memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau memberi dengan sukacita, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saat aku dan
Puji nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat setiap kita yang sudah hadir dan beribadah serta melayani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita akan menutup ibadah kita. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang Kau beri kepada kami semua pada pagi hari ini untuk kami boleh datang dalam hadirat-Mu beribadah, mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan, dan kami terus belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan ya Bapa, pada pagi hari ini setiap saudara-saudara kami yang sudah ambil bagian melayani, Engkau juga memberkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami menutup ibadah kami Tuhan, kami terus berdoa buat setiap saudara-saudara kami, buat Ibu Sondang Tuhan ya apa yang terus masih dalam masa pemulihannya setelah melahirkan anak yang keempat. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada anaknya yang baru dilahirkan juga, diberikan kesehatan Tuhan ya apa beserta sekeluarga besar, suami dan anak-anak lain, anak-anaknya yang lainnya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Ibu Astri Tuhan ya apa diberikan kesehatan, kekuatan Tuhan ya apa, masih ada pembengkakan Tuhan ya apa setelah kontrol kemarin, tapi kami percaya kasih karunia Tuhan mengadakan mujizat dan memberikan kekuatan pada setiap Tuhan ya Pak keluarga kami yang Tuhan beribadah secara online, Ibu Edi Santoso, Ibu Lina Tuhan ya Pak, Tuhan ya Bapak, Tuhan Ibu Lanwa Tuhan ya Pak, dan saudara-saudara kami lainnya, keluarga Bapak Justus Tuhan ya Pak, dan saudara-saudara kami yang ada di luar kota lainnya Tuhan yang mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini, Engkau juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Tuhan ya Pak setiap ibadah-ibadah kami lainnya, ibadah siang Tuhan, ibadah online, ibadah doa malam, semuanya Tuhan yang memberkati. Terima kasih. Terus kami berdoa buat bangsa dan negara kami di dalam mengatasi COVID-19 dan masalah ekonomi Tuhan, serta masalah-masalah politik yang ada. Tuhan berikan hikmat kepada pemimpin kami agar melakukan keputusan-keputusan yang tepat dan jujur di mata Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan untuk memohonkan berkat daripadanya. Tuhan Yesus Kristus, setiap tangan-tangan yang terangkat adalah satu tanda iman kami Tuhan, bahwa kami hanya mau berserah ke dalam tangan-Mu saja. Kami percaya pada kesempatan ini Tuhan memberkati dan melindungi kami semua. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberikan kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Mu pada kami dan memberikan kami damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah kekuatan, perlindungan, kuasa dan kasih Tuhan melingkupi kita mulai daripada kesempatan ini sampai Maranatha Tuhan menjemput kita kedua kali. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.